Oh ya, baiklah. Untuk diskusi malam ini kita akan segera mulai. Ya, kita serahkan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh peserta bedah konsep. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali dalam acara mingguan kita, yang mana pada malam ini akan ada dua narasumber kita yang memaparkan materinya, yaitu pemakalah yang pertama Siti Nur Asih dan pemakalah yang kedua yaitu Risdayanti. Dan telah hadir di tengah-tengah kita juga yaitu Ustazah Andi Arifah, yang mana beliau selaku penanggap yang nantinya akan menanggapi isi dari makalah yang sudah dibuat oleh narasumber kita dan akan memberikan kritik dan sarannya untuk pemakalah kita. Nah, pada malam ini kita mengambil tema implementasi kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, yang dimana kesetaraan gender sendiri bicara mengenai relasi yang sejajar antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks persamaan perlakuan, akses, serta kesempatan yang sama untuk memasuki bidang-bidang yang ada dalam kehidupan kita. Nah, sangat menarik tema kita malam ini dan sangat panjang juga dan tidak akan ada habis-habisnya kalau kita membahas tentang kesetaraan gender ini, karena kesetaraan gender ini bisa kita tinjau dalam beberapa pandangan, misalkan saja kesetaraan gender dalam pandangan spiritualitas, dalam pandangan ekonomi, dalam pandangan politik, serta dan sebagainya. Nah, tetapi pada malam ini kita akan membahas implementasi kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, yang dimana pendidikan itu mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pendidikan sendiri itu sangat berpengaruh dalam peradaban manusia itu sendiri. Seharusnya dalam pendidikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya ini bisa mendapatkan hak yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam dunia pendidikan ini. Namun pada kenyataannya masih ada saja orang-orang yang menganggap bahwasanya perempuan dan laki-laki itu beda, dan terjadilah diskriminasi terhadap perempuan ini. Dan banyak sekali pernyataan bahwasanya perempuan itu hanya cukup menjadi ibu rumah tangga saja, perempuan cukup di dapur saja. Bahkan jika ada perempuan yang berpendidikan, masih ada saja kata-kata untuk apa perempuan berpendidikan tinggi kalau ujung-ujungnya perempuan ke dapur juga, seperti itu. Nah, tetapi kembali lagi bahwasanya laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan ini, dalam dunia pendidikan ini. Nah, bahkan pemerintah sendiri telah menghapuskan secara bentuk diskriminasi terhadap perempuan ini. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Nah, mungkin kelanjutannya bisa dipaparkan oleh pemakalah kita. Nah, untuk mempersingkat waktu,
kita dengarkan saja pemaparan materi dari pemaparan pertama, yaitu demokrasi. Mungkin bisa untuk pemakalah yang pertama, yaitu Siti Nur Asih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada pertemuan kali ini, terkhusus saya sebagai narasumber mendapat amanat menyampaikan materi mengenai implementasi kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Implementasi itu terlebih dahulu kita ketahui bahwasanya implementasi itu adalah suatu penerapan yang mana kita dapat menerapkan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Jadi, untuk memasuki materi yang akan saya bawakan, maka terlebih dahulu kita akan membahas pendahuluan. Dalam pendahuluan di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu poin pendidikan, yang kedua poin gender, dan yang ketiga poin kesetaraan gender. Ya, next. Di sini pendidikan merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam proses memberikan pembelajaran bagi manusia dengan berbagai macam sistem yang bertujuan untuk memberdayakan diri. Di sini manusia disebutkan bahwasanya tidak hanya laki-laki, akan tetapi secara biologis manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu antara laki-laki dan juga perempuan. Yang mana di sini pendidikan menjunjung tinggi tentang ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya di dalamnya itu terdapat pengoperasian ilmu yang normatif yang didukung dan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga kelembagaan. Lalu di dalam pendidikan tadi disebutkan bahwa tidak hanya bagi laki-laki, melainkan juga bagi perempuan, yang mana memasuki kepada gender. Gender di sini dalam Women's Studies Encyclopedia, sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar, bahwa gender didefinisikan sebagai konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan atau distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan juga karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi di sini gender itu tidak hanya berperan pada unsur biologis, melainkan juga pada hakikatnya gender itu terbentuk dari karakteristik manusia itu sendiri, bukan dari kudrat Tuhan ataupun secara biologis tersebut. Lalu kesetaraan gender. Maksud di sini adalah
jika tujuan pengembangan nasional itu membentuk warga negara yang berpendidikan, maka dalam pembangunan bidang pendidikan ini, kesetaraan gender dan keadilan gender Oke, next. Ya, selanjutnya jadi dalam slide selanjutnya disebutkan bahwasanya tujuan pembangunan nasional tadi kan disebutkan bahwa salah satunya adalah untuk membangun tingkat pendidikan, yang mana pendidikan yang berwawasan gender menjadi pilihan yang strategis, walaupun tentu saja merupakan pilihan yang berat, mengingat banyaknya hambatan yang akan dihadapi oleh setiap individu tersebut. Next, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, lantas bagaimana sih implementasinya dalam dunia pendidikan? Mari kita simak. Selanjutnya, dalam pembahasan. Poin pertama dalam pembahasan yaitu pentingnya pendidikan bagi individu manusia. Apa sih itu pendidikan? Kenapa itu hal yang sangat penting? Karena pendidikan itu dapat menciptakan manusia yang berkualitas, berintelektual, dan jauh dari kebodohan. Negara telah mengatur hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidupnya, yaitu pada Undang-Undang Pasal 28C ayat 1 dan 2 dan juga terdapat pada Pasal 31 ayat 1 dan 2. Di sini, walaupun pendidikan sangatlah penting, sekarang kita memasuki dalam globalisasi dan negara telah mengatur hak setiap warga negara tersebut untuk mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan itu dapat membedakan cara kita bersikap, bertutur kata, dan cara kita bersikap, bertutur, cara baik itu cara berpikir, dan juga menjaga emosi. Lalu yang kedua, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Next, selanjutnya. Kesetaraan gender dalam poin kedua ini yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan juga perempuan untuk mempengaruhi kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Agar apa? Agar mampu berperan dan juga berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, baik pendidikan, pertahanan, dan juga keamanan nasional. Serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan gender juga memiliki struktur
Ya, Afwan, jadi kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan juga ketidakadilan secara struktural, baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Nah, kesetaraan gender dalam pendidikan secara yuridis dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan tidak mengindahkan kekhususan satuan pendidikan. Sebagai berikut bunyi pasal 1 dan 2-nya. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan juga berkeadilan secara tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan juga kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai salah satu dari kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimedia. Nah, di sini poin ketiga yaitu pengimplementasiannya kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Dalam prakteknya, secara tidak langsung, kita dapat melihat rancangan-rancangan yang disusun, yaitu poin ke-A, merancang kurikulum yang berkesetaraan. Dalam hal ini, pengertian kurikulum tersendiri yaitu para ahli mengemukakan pandangan yang beragam. Dalam pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai rencana pembelajaran di suatu sekolah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah, itulah kurikulum. Sedangkan dalam pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terhadap yang terjadi dalam proses pendidikan. Jadi, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana dapat dilihat dalam undang-undang, bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara umum, bahwasanya kurikulum pendidikan itu masih syarat dengan ideologi patriarki. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya dari struktur dan juga kultur, atau secara umum dari guru, lingkungan, pembelajaran, serta dari buku-buku teks. Nah, di sini komposisi guru di sekolah misalnya menunjukkan betapa dunia pendidikan kita itu masih bias terhadap gender. Next, selanjutnya. Nah, dalam lembaga pendidikan, yang memperjuangkan kesetaraan gender itu akan mencantumkan upaya sebagai bagian dari visi dan misinya, yang kemudian akan terimplementasi melalui kurikulum beserta komponen-komponennya. Nah, sedangkan kurikulum merupakan unsur utama terlaksananya pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Di sini ada 4 level integrasi yang ditawarkan dalam strategi dan kerangka kerja untuk memasukkan materi-materi gender dalam sebuah kurikulum. Yang pertama yaitu contribution upwards, yang mana pendekatan ini dilakukan oleh sistem dan kebijakan yang ada pada lembaga pendidikan melalui kurikulum. Masalah-masalah gender telah dimasukkan secara eksplisit
dalam kurikulum ini. Lalu yang kedua adalah Adif Awards. Dalam pendekatan ini, variasi dan perspektif lain ditambahkan pada kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum yang ada secara umum. Lalu yang ketiga adalah transformational upward. Pada pendekatan ini, tujuan, struktur, dan juga perspektif yang ada dalam kurikulum semuanya dirombak. Jadi ini itu adalah perbedaan-perbedaan level integrasi yang ditawarkan dalam strategi merancang kurikulum. Sedangkan yang keempat itu adalah social action upward. Jadi di sini itu siswa diarahkan untuk membuat keputusan dan tindakan yang sensitif gender dalam aktivitas kehidupan mereka. Jadi mengenai konsep peran dan relasi gender dalam masyarakat, seperti mengapa terjadi diskriminasi terhadap perempuan, apa yang menyebabkan adanya diskriminasi itu, bagaimana keadaan dalam kelas, apakah ada diskriminasi, dan bagaimana diskriminasi itu harus disikapi. Jadi di sini itu adalah cara menghadapi langkah-langkah atau proses-proses untuk menghadapi kesetaraan gender tersebut. Lalu poin berikutnya yaitu kurikulum integrasi kesetaraan gender. Waktunya udah habis, tapi kalau masih ada boleh dilanjut dan boleh dipersingkat, Afwan. Ya, poin selanjutnya. Next. Nah, tadi kan disebutkan bahwasanya kurikulum itu integrasinya dalam kesetaraan gender. Jadi, pengembangan model integrasi kurikulum kesetaraan gender yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian merupakan bagian dari pengembangan kurikulum yang inovatif. Lalu nilai-nilai kesetaraan gender di sini itu diantaranya yaitu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, baik itu dari perbedaan fisik laki-laki dan perempuan, partisipasi laki-laki dan perempuan, keadilannya, kerjasamanya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menghargai kemajemukan dan demokrasi. Jadi nilai-nilai kesetaraan gender tersebut dapat diintegrasikan dalam kurikulum dan dapat disebarkan pada berbagai mata pelajaran untuk dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan pendidikan. Lalu next. Jadi kesimpulannya yaitu adalah pendidikan merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat. Karena apa? Karena pendidikan merupakan alat untuk mentransferkan norma-norma masyarakat, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Dengan kata lain, lembaga pendidikan adalah sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan juga norma gender. Maka dari itu, di sini dapat menjadi peluang bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan dalam berpartisipasi secara optimal pada semua unit dan dalam seluruh tahap pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sampai kepada tahap akhir berupa evaluasi. Jadi, perempuan juga memiliki kesempatan yang setara dalam mencapai keberhasilan dan juga memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Itulah yang harus ada di dalam dunia pendidikan.
yang mana dunia pendidikan itu mencakupi kesetaraan gender yang tidak membandingkan antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi semua individu manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan juga dapat membantu perancangan terbentuknya negara yang maju. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang pertama telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada narasumber yang kedua yaitu Risdayanti untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gak ada suaranya, Riz. Suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya, Rizda. Kasih suaranya dulu. Tes. Kasih buka mic-nya. Tarik sis. Mongko. Menunggu itu malah. Rizda, apakah sudah bisa? Belum. Cek. Ada nggak, His? Ada, cuman agak kecil. Udah bisa, Rizda? Masih kecil suaranya. Tapi gak tahu di yang lain apakah sama. Udah. Astagfirullah. Tes. Yang ini ada suaranya nggak?
ada dijelas itu yang ini. Siap. Ya, silakan Rizda untuk memaparkan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini saya akan membahas tentang implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan. Yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang asasi manusia. Dalam pasal 48 dikatakan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Adapun pasal 60 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya. Next. Kesetaraan gender ini sudah Kesetaraan gender ini sudah diterapkan dalam pemerintahan negara Indonesia. Kaum perempuan banyak bersekolah hingga jenjang yang tinggi. Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar dan tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesetaraan, membangun keharmonisan. Membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan membangun negara berkualitas. Jumlah penduduk perempuan hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia dan merupakan potensi yang sangat besar dalam mencapai kemajuan dan kehidupan yang berkualitas. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan, menikmati hasil negara. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Ini bagus.
Doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggir. Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau berani sehingga tidak pantas atau tidak dapat memimpin. Kekerasan terhadap perempuan berbentuk psikis dan fisik. 3. Menganggap beban ganda terhadap perempuan. Menganggap bahwa pekerjaan laki-laki yang diberikan kepada perempuan lebih lama diselesaikan saat perempuan bekerja di sektor publik karena perempuan masih memiliki tanggung jawab pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat diserahkan kepada pembantu rumah tangga sekalipun pembantu rumah tangga sama-sama perempuan. Pengertian kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Konsep gender mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan akibat pembentukan budaya dan lingkungan masyarakat di mana tempat individu tumbuh dan dibesarkan. Pengertian gender tersebut berimplikasi pada munculnya pandangan bahwa perempuan memiliki sifat feminim, diantaranya lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki memiliki sifat maskulin, diantaranya sebagai pribadi yang memiliki tujuan dari pendidikan berperspektif gender diantaranya adalah 1. Mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, misalnya anak pria dan wanita mendapat hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan formal tertentu. 2. Kewajiban yang sama, umpamanya seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. 3. Persamaan kedudukan dan peranan, contohnya baik pria dan wanita sama-sama berkedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Kesimpulannya, kesetaraan gender berubah seiring dengan perkembangan zaman yang didukung oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mendorong perkembangan ekonomi dan globalisasi. Informasi yang memungkinkan kaum perempuan bekerja dan berperan sama dengan kaum laki-laki. Pendidikan merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Rizda yang telah memaparkan materinya. Ya, telah kita dengar materi dari kedua narasumber kita. Acara selanjutnya yaitu penanggap kepada yang telah hadir yaitu Ustazah Andi Arifah. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya hadir di dalam acara ini. Jadi mungkin waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustazah untuk menanggapi isi makalah dari kedua narasumber kita dan memberikan kritik dan sarannya. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator pada malam ini dan tentu saja kepada penyelenggara diskusi kita pada malam ini, yakni Pondok Santri. Ya, sebagai dukungan dari Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin dan Hazam Intellectual Muslim Institute. Jadi untuk pemaparan yang tadi disampaikan, tentu saja kalau misalnya berbicara tentang implementasi kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, biasa memang pemaparan sistematis untuk pembahasan tentang gender ini akan panjang. Tetapi kan kita memang karena dibatasi waktu dan juga kedua narasumber juga menyiapkan makalah yang memang diminta sesingkat mungkin. Jadi memang tidak memungkinkan kita menuntut kedua pemakalah ini harus menyertakan semuanya secara sempurna dan runut sebagaimana yang ideal yang diharapkan. Akan tetapi terkait dengan tema implementasi kesetaraan gender dan dunia pendidikan, mungkin ada beberapa poin-poin yang harusnya bisa lebih di-highlight, karena sekali lagi kita memaklumi tentang memang tidak memungkinkan secara sistematis, misalnya kita perlu membahas gender dulu, secara definitif apa perdebatan yang terjadi tentang itu, sampai kepada proses sejarah mungkin, sejarah kalau misalnya kita spesifik ke pendidikan, bagaimana sejarah perjuangan kesetaraan gender itu dalam dunia pendidikan, baik secara global maupun dalam konteks lokal kita di Indonesia. Tetapi yang agak kurang di-highlight dan menurut saya itu adalah poin penting dari tema kita pada hari ini, yakni sebenarnya kalau menurut saya sejarah itu penting, ya, walaupun itu dibahas secara sekilas, setidaknya para pemakalah bisalah memberikan referensi di bagian daftar pustaka dan sebagainya untuk bisa melanjutkan kepada para pembaca bisa membaca referensi tersebut kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk memaparkan semuanya. Jadi diantaranya kalau misalnya di sejarah yang sifatnya lokal saja yang paling dekat yaitu di Indonesia, kan kita lihat salah satunya yang benar-benar punya data secara sejarah itu adalah perjuangan Raden Ajeng Kartini, ya, tentang bagaimana kesetaraan gender dalam perjuangan beliau mewujudkan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Dan gerakan RA Kartini inilah yang kemudian menginspirasi gerakan-gerakan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, pemerintah Indonesia dalam proses sejarahnya, misalnya adanya Kongres Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember 1928 dan itu dicanangkan sebagai Hari Ibu, dan landasan dari adanya kongres ini pada tahun 1928 tersebut dan terjadinya Hari Ibu, ya salah satunya adalah kontribusi dari perjuangan Raden Ajeng Kartini yang menunjukkan hak perempuan, hak kesetaraan dalam pendidikan. Kemudian turun lagi sampai kepada kebijakan Orde Baru, mengadakan pertama kali tahun 1978 Indonesia mengadakan dibentuk kementerian peranan wanita di kabinet kepresidenan, dan kemudian juga tahun 1957 dibentuknya PKK dan seterusnya, ya, sampai saat ini keluarlah juga pada tahun 2000 tentang Undang-Undang Pengaruh Utama Gender. Jadi itulah gambaran sejarah yang tercatat setidaknya di perkembangan kebijakan kita di Indonesia. Dan
seperti itu, dan itu walaupun tadi ada ya beberapa peristiwa-peristiwa sama kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh narasumber, tapi dia kalau bisa dikemas dalam konsep sejarah. Kemudian poin yang kedua yang penting juga ada dalam pembahasan kita, implementasi kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Oh ya, tunggu, moderator saya berapa menit waktunya? 15 menit Ustazah. Oh, 15 Recall menit. lebih sedikit. Baiklah. Selanjutnya yang perlu di-highlight itu adalah poin ketidaksetaraan dalam pendidikan itu letaknya di mana. Ya, tadi sebenarnya dalam pemaparan ada beberapa pemaparan dari kedua narasumber tentang ketidaksetaraan dalam gender yang terjadi di masyarakat. Yang salah satunya apa tadi, tentang stereotip perempuan yang katanya ujung-ujungnya di rumah ngapain sekolah dan sebagainya. Iya, benar ada, tetapi penting kalau misalnya kita dibuatkan lebih menjadi sebuah format yang lebih sederhana dan pointer. Misalnya saja kalau misalnya tadi, kalau yang saya lihat di di makalahnya Risda ya, di makalahnya Risda kan ada ya disebutkan tentang beberapa, dan ini memang dalam kajian gender umum ya disampaikan tentang beberapa hal yang menjadi doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ini ada di halaman, ya pokoknya kalau di PDF ini yang saya buka, dia ada di halaman 2. Disebutkan beberapa hal wujud ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang terjadi itu adalah marginalisasi terhadap perempuan, kemudian beban ganda terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan. Sebenarnya kalau kita melihat poin-poin ini, karena kita membahas dari segi dunia pendidikan, kalau bisa langsung pemakalah atau narasumber bisa langsung memberikan gambaran gambaran spesifik tentang ketidakadilan ini atau ketidaksetaraan gender ini memang dalam dunia pendidikan. Coba misalnya teman-teman lihat lagi di makalah Risda ya, yang pertama misalnya marginalisasi terhadap perempuan. Di situ langsung saja pada poin di mana marginalisasi terhadap perempuan dalam dunia pendidikan, seperti itu. Misalnya masih adakah misalnya perempuan yang tidak dimarginalkan dalam hal memperoleh pendidikan. Nah, itu kalau bisa akan lebih baik kalau misalnya memang ada data-datanya, karena sekarang juga sudah banyak saya kira penelitian tentang implementasi kesetaraan gender di dunia pendidikan, tetapi memang mereka sifatnya langsung menggambarkan hal yang sifatnya kasuistik ya. Misalnya di sini ada penelitian dari Rahmi Fitriani. Ya, dia membahas tentang gender inequality in education, study of women condition in district Majalaya. Jadi dia menggambarkan bagaimana kondisi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan untuk di wilayah Majalaya. Ya, di sini marginalisasi yang didapatkan oleh perempuan di Majalaya adalah kesempatan ya untuk perempuan ini diakui penting mengenyam pendidikan itu masih sulit, dan di sini ada data-datanya. Nah, itu yang akan sangat bagus untuk presentasi selanjutnya, mungkin untuk para pemakalah selanjutnya juga diperkuat dengan data-data spesifik seperti itu. Kemudian beban ganda yang dialami oleh perempuan. Kalaupun misalnya perempuan sudah selesai di wilayah tidak mengalami marginalisasi, tetapi alhamdulillah perempuan bisa sekolah, tetapi persoalannya kemudian adalah ketika perempuan ini sekolah, ya, bagaimana dengan tanggung jawabnya di rumah tangga, seperti itu.
pandangan patriarki yang mengatakan bahwasanya full pekerjaan domestik itu adalah tanggung jawab perempuan tanpa kerja sama atau bantuan dari laki-laki. Nah, ini kan memberikan beban ganda kepada perempuan. Kita bisa bayangkan bagaimana misalnya seorang putri yang masih sekolah dengan tugas-tugasnya yang ada, tapi di saat yang dengan dia punya saudara laki-laki. Tapi karena pada saat yang sama dia kan punya pekerjaan rumah, dia harus mengubah bahasa pelajarannya. Tapi ketika dibandingkan dengan saudaranya yang laki-laki, ini karena beban pekerjaan rumah tangganya kurang, maka dia kesannya memiliki jam yang lebih banyak untuk belajar, walaupun mungkin ya ada yang lebih banyak memilih mengisinya dengan bermain. Tapi kalau kita melihat dengan kondisinya perempuan, ya pada saat yang sama perempuan ini punya beban tugas PR sekolah yang sama dengan saudara laki-lakinya. Dia punya tugas tugas mubahasa juga di rumahnya yang harus dia pikirkan, proses ujian dan proses pembelajaran yang harus dia jalani. Tetapi berbedanya dengan laki-laki adalah di saat yang sama dia harus membagi waktunya, memanage waktunya dengan pekerjaan rumah tangga. Nah, ini juga kan dialami apalagi kalau misalnya kalau ini aja tadi masih anak perempuan ya, yang masih sebagai putri di rumah. Gimana kalau misalnya dia sudah menjadi istri atau sudah menjadi ibu, itu manajemennya lebih luar biasa lagi ya, dan itu menjadi beban ganda yang menjadi harapan sebenarnya di wilayah beban ganda ini adalah bagaimana laki-laki bisa berbagi beban rumah tangga gitu, berbagi pekerjaan rumah agar pekerjaan bebannya perempuan sekalipun dia ganda dia tetap mendapatkan bantuan gitu dari partnernya, baik itu suaminya atau ayah dari anak-anaknya, atau juga tadi dalam konteks untuk teman-teman yang belum berumah tangga ya dapat bantuan gitu dari saudara laki-lakinya dan sebagainya. Jadi misalnya untuk cuci piring aja bisalah dibuatkan jadwal. Ada kan beberapa rumah tangga yang menerapkan itu. Untuk orang tua yang paham dengan proses kesetaraan ini, dibuatkan jadwal untuk anak laki-laki jadwalnya segini dan itu dibagi rata misalnya kan. Atau dalam rumah tangga pun seperti itu, ketika si perempuan si ibunya harus mengerjakan tugas sekolah dan sebagainya, bisa saja pada saat itu laki-laki yang membantunya sebagai suami ataupun sebagai ayah dari anak-anak yang harus dijaga pada saat itu yang dimaksud untuk beban ganda. Kemudian juga di wilayah apalagi nih, kekerasan terhadap perempuan, dan ini juga salah satu yang apalagi untuk di masa pandemi ini ya mengalami peningkatan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan keluarga, karena sejak kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, perempuan ya memang interaksi dengan, apalagi kalau misalnya perempuan itu tidak beruntung ya ketemu dengan pasangan yang tidak yang gampang emosian ya, emosional, atau punya beban-beban. Sekarang sudah banyak orang yang mengalami stres ya, depresi terhadap kondisi sekarang, jadi itu dilampiaskan di rumah, dan kebanyakan yang paling rentan untuk mengalami tempat wadah pelampiasan depresional itu adalah perempuan di rumah, karena memang ada kecenderungan perempuan itu kan memang banyak menampung keluh kesah, bahkan juga dia menampung unek-unek dalam hatinya ya, walaupun di sisi lain kita juga tahu adalah perempuan-perempuan yang juga katanya rewel ya, bahkan suami yang katanya jadi pusing malah di rumah terpaksa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat data yang disampaikan oleh Komnas Perempuan, bahwasanya memang peningkatan kekerasan kekerasan semenjak pandemi ini semakin meningkat. Nah, adapun kalau akan lebih baik misalnya kita highlight juga masuk kepada dunia pendidikan. Gimana sih kekerasan terhadap perempuan dalam dunia pendidikan?
bukan saja pada saat sekolah online seperti sekarang, sekolah online seperti sekarang yang anak bisa mengalami kekerasan karena faktor-faktor tadi, faktor psikologis dari masa pandemi, tapi juga kan kekerasan bahkan sebelum kondisi pandemi ini banyak terjadi di instansi-instansi pendidikan. Dan yang paling banyak pernah kan tercuat kasus taman kanak-kanak ya untuk tingkatan TK, ada guru yang pedofil, ya kan, kalau nggak salah waktu itu pernah terjadi di Jakarta ya. Itu salah satu sekolah TK yang cukup bergengsi seperti itu. Dan ternyata ada salah satu gurunya itu pedofil. Ini kan kekerasan. Kemudian yang kedua juga sempat kemarin banyaklah kasus yang sampai di tingkat universitas juga ada. Dan terakhir kalau nggak salah kalau teman-teman buka atau teman-teman nge-follow Instagramnya apa sih? Mabdala ya kalau nggak salah ini ya. Ada juga channel YouTube-nya yang memang itu konten-konten kayaknya konten NU ya yang dipelopori oleh Ustadz ini Muhammad Hussein yang dia ngebahas tentang salah satu yang diangkat di isu ini adalah bagaimana kekerasan terhadap perempuan di dunia pesantren. Jadi di dalam dunia pendidikan terdapat di situ di Instagram itu kalau teman-temannya bisa akses langsung, di situ ada beberapa data-data kekerasan yang dialami oleh perempuan di lingkungan pesantren khususnya. Apalagi kalau misalnya kita sudah masuk ke wilayah agama. Bukan cuma di pesantren, bahkan sekolah-sekolah agama lain yang seperti Kristen kan juga barusan ini sempat mencuat juga kan sampai seorang aktivis itu ditangkap atau pokoknya dia mengalami marginalisasi karena memperjuangkan seorang perempuan dari sebuah sekolah keagamaan keperempuanan ini agar tidak mempekerjakan seorang pastor yang awalnya ternyata dipindahkan, dimutasi dari tempat bekerjanya karena juga melakukan kekerasan terhadap perempuan. Nah, apalagi juga di pesantren ya dalam konteks Islam itu juga banyak. Jadi ini yang mungkin salah satu gambaran poin-poin yang kalau misalnya teman-teman angkat itu langsung aja diarahkan kepada konteksnya dengan dunia pendidikan, karena tadi jangan sampai terlalu banyak, lebih banyak di pendahuluan awal membahas terlalu umum dan kurang banyak porsi untuk spesifik kepada pendidikannya. Dan pada wilayah ketidaksetaraan dalam pendidikan juga tadi juga mungkin sudah sempat ada sedikit penyampaian bahwasanya kondisinya sekarang kalau misalnya kita lihat tadi dari proses sejarah dan kebijakan-kebijakan tadi yang sudah disebutkan oleh para narasumber dari data-datanya, jadi kita melihat bahwasanya secara de jure memang Indonesia ini secara kebijakan sudah mengarah kepada ingin mewujudkan kesetaraan gender. Tapi kalau kita melihat secara de facto atau secara realita, implementasinya ini ya memang yang sangat masih banyak kendala yang dialami gitu. Kendala-kendala tersebut ya tadi sudah disebutkan juga sama pemateri siapa tadi ya Asih ya, ada beberapa proses integrasi yang harus dilakukan yaitu contribution, additive, transformasional dan sosial. Ini semuanya berangkat pendekatan-pendekatan untuk proses integrasi kesetaraan gender ini yang memang harus dilakukan agar secara de jure dan de facto, secara desain dan desolen, secara kebijakan dan implementasi itu betul-betul selaras. Gitu. Kemudian beberapa faktor-faktor yang perlu kita lihat juga sehingga tidak
terjadinya ketidaksetaraan dalam pendidikan itu ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah terkait akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan nilai. Jadi kalau kita mau mengevaluasi lembaga pendidikan, misalnya teman-teman di Khatamun Nabiyyin, coba bisa dievaluasi nggak dari beberapa hal ini. Kalau misalnya teman-teman melihat dari beberapa faktor ini, ada teman-teman yang tidak teman-teman dapatkan, ya bisa teman-teman bisa menyampaikan kritik dan saran saya kira kepada kepengurusan yang paling dekat aja sekolah kita gitu kan di Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin. Misalnya yang pertama adalah faktor akses. Ya, akses ini adalah bagaimana peluang dan kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Jadi kita harus lihat teman-teman ikhwan dan akhwat di Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin sebagai santri, apakah merasa telah mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk beberapa sarana prasarana dan sebagainya di Khatamun Nabiyyin atau tidak, atau di sekolah kita. Kemudian yang kedua, partisipasi, yaitu terkait dengan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk juga pengurus ya, bukan cuma para santri, para mahasantri, tapi juga pengurus. Apakah pengurus dilibatkan baik laki-laki maupun perempuan dalam mengambil keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan tertentu. Kemudian kontrol terkait kekuasaan dan wewenang. Ada nggak yang jadi pemimpin di Khatamun Nabiyyin di wilayah-wilayah tertentu ya, di misalnya Khatam Institut atau di tempat-tempat lain. Tapi sekali lagi ini kembali bukan masalah perempuannya saja ya, tapi kita juga harus melihat kapasitasnya. Kemudian pada wilayah manfaat penggunaan sumber daya tersebut apakah optimal, dan kemudian nilai apa sih yang diinginkan, apa yang menjadi aspirasi dari laki-laki dari ikhwan dan akhwat yang ada di Khatamun Nabiyyin, baik sebagai pengurus ataupun mahasantri. Dan kita luas konteks ini pada dalam dunia pendidikan. Itu cuman tadi agar kita agak-agak ada lebih gambaran lebih spesifik di lingkungan kita sendiri. Gitu. Dan kendala untuk pengimplementasian ini kan memang tidak mudah ya, banyak ya, diantaranya tadi sebenarnya di wilayah kebijakan sih, sebenarnya di wilayah kebijakan pun masih banyak yang perlu diperjuangkan ya. Dari sekian banyak undang-undang yang ada tentang kesetaraan gender, di pengaruh utama gender, ada beberapa undang-undang spesifik yang masih kurang. Ya makanya diantaranya salah satunya yang diperjuangkan saat ini kan tentang RUU PKS ya, rancangan undang-undang pencegahan penghapusan kekerasan seksual, dan ini memang masih mengalami polemik. Kemudian dan masih banyak lagi sebenarnya bagian-bagian lain tentang ya pernikahan dini kemarin juga sudah ada dan sebagainya. Itu semuanya kan diarahkan kepada dunia pendidikan juga sebenarnya implementasinya. Jadi kebijakan-kebijakan, dalam hal kebijakan masih banyak juga yang perlu ditambahkan dan diperbaiki. Cuman memang agak sulit ketika masuk kepada wilayah struktur orang-orang yang menjalankan kebijakan. Orang-orang yang menjalankan kebijakan ini apakah paham dengan kesetaraan gender ya? Jadi misalnya undang-undang pengaruh utama gender sudah dikontribusikan ke semua wilayah kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan. Tapi ternyata kan di dalam strukturnya struktur Kementerian Pendidikan ini sampai ke bawah-bawahnya di Dinas Pendidikan di daerah masih banyak yang belum paham, masih banyak yang belum memahami tentang konsep kesetaraan gender karena masih bercampur dengan budaya dan tradisi yang agak kurang mendukung dengan kesetaraan gender. Kemudian juga di wilayah sistem yang dibentuk itu bagaimana harusnya membentuk dan mendukung proses kesetaraan dalam gender, dibuatkan kurikulum yang tadi sudah disebutkan oleh narasumber dan sebagainya. Kemudian pada wilayah konteks sosial masyarakatnya bagaimana juga, karena bagaimana kita pendidikan bagi masyarakat itu kan tidak cuma ditumpukan sekolah, tapi juga lingkungan masyarakatnya,
lingkungan keluarganya. Jadi itu juga sangat penting untuk langkah sosialisasi kepada masyarakat dan bagaimana membuat masyarakat mau mendukung keberhasilan harapan kesetaraan ini. Ya, jadi saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan sebagai penanggap. Ala kulihal sebenarnya kalau misalnya saya membaca makalah, kalau misalnya boleh saya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya makalah yang dibagikan itu secara penulisan kan memang masih perlu banyak teman-teman pemakalah masih perlu banyak mempelajari lagi untuk sistem proses penulisan ilmiah, kemudian juga kesadaran tentang plagiat ya, karena saya khawatir kalau misalnya mohon maaf untuk misalnya narasumber yang kedua, saya lihat masih agak akan sulit kalau misalnya penyajian makalahnya masih seperti itu, akan sulit nanti diterima di dunia akademisi kalau misalnya masih belum memahami batas-batas plagiat dan sebagainya. Dan poin-poin lainnya sih sebenarnya saya ada beberapa catatan yang saya tulis di PDF yang dibagikan, tapi ya mungkin nanti saya sampaikan aja secara pribadi aja langsung kepada para narasumber untuk beberapa catatan-catatan yang ada. Ya, selain dari segi materi secara keseluruhan yaitu tadi bagaimana beberapa teori-teori yang sifatnya umum harus dispesifikan untuk masuk di wilayah pembahasan dunia pendidikan. Ya, itu saja. Ini udah 45 menit enggak ya? Udah terlewat. Mohon maaf ya untuk segala kekurangan. Itu saja. Selamat berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Andi Arifah yang telah menanggapi isi makalah dari narasumber kita dan telah memberikan kritik dan sarannya. Nah, untuk acara yang selanjutnya yaitu mungkin acara ini gak ada di pertemuan minggu kemarin, tapi ada informasi lagi, jadi kita itu disarankan untuk lebih aktif juga, pesertanya juga. Jadi di sini ada sesi komentar dari peserta mengenai materinya itu sendiri, tapi mungkin gak bisa banyak-banyak, soalnya setelah ini juga masih ada sesi pertanyaan. Mungkin silahkan kepada peserta yang ingin mengomentari mengenai isi materinya. Silakan. Apakah tidak ada yang ingin berkomentar? Tarik sis. Mungkin tidak ada yang berkomentar, mungkin ya sudah sempurna mengenai isi materinya. Mungkin ke acara selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Nah, karena tadi ada informasi bahwasanya seluruh peserta diwajibkan aktif, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi di kolom komentar itu bisa disampaikan. Karena mungkin tadi lumayan banyak juga pertanyaannya, mungkin 3 orang dulu atau beberapa orang dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Tadi yang nanya di kolom komentar, boleh bertanya lagi secara langsung. Gitu. Dan nanti yang bertanya
aktifkan kameranya, soalnya kan direkam. Tadi pertanyaan pertama itu dari Ustadz Mursyid. Silakan untuk Ustadz Mursyid, pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung. Oke, pertanyaan saya tadi mengenai apakah implementasi kesadaran gender dalam pendidikan jadi indikator terhadap kesetaraan gender dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Jadi maksudnya apakah indikatornya ada di pendidikan begitu? Jika indikatornya ada di pendidikan, kapan kita memutus rantai tidak ramah gender ini? Karena kan inilah dikatakan di pendidikan jadi indikatornya. Lalu kan di pendidikan aja belum tercapai gitu. Kesetaraan gender ini bagaimana di kehidupan sosial, begitulah kira-kira kurang lebih. Saya rasa pemateri memahaminya ya. Sederhana pertanyaan saya. Ya, untuk tadi pertanyaan kedua dari, bentar, banyak, soalnya lumayan banyak juga yang bertanya. Alia Sakifah, silakan mungkin bisa disampaikan pertanyaannya secara langsung dan mengaktifkan kameranya. Apakah ada Alia Sakifah? Atau ke pertanyaan selanjutnya aja ya, soalnya Alia mungkin tidak ada. Pertanyaan dari Ustadz Irsyad. Silakan bisa disampaikan secara langsung pertanyaannya kepada Ustadz Irsyad. Aduh. Ya, saya rasa pertanyaan saya sudah sangat jelas ya. Matiin itu. Sudah sangat jelas, kita tinggal lihat di kolom komentar. Karena pertanyaan yang diulang-ulang tidak ada manfaatnya. Bukan seperti itu, Ya, itu ya. karena direkam. Supaya mempersingkat waktu. Dan karena kan pertanyaannya banyak ya. Terima kasih. Kita 3 pertanyaan. Pertanyaan terakhir yaitu tadi dari Ustadz Muhaimin. Jadi mungkin bisa langsung saja dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang telah disampaikan tadi. Silakan kepada pemakalah yang pertama dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Silakan. Untuk penarasumber yang pertama, apakah
Untuk pemakalah yang pertama dulu yang menjawab. Oke. Oke. Terima kasih untuk kepada para penanya. Pertanyaannya sangat memuaskan. Jadi pertanyaan yang pertama itu dari Ustadz Mursyid. Sepemahaman saya, pertanyaannya kan, apakah implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan dapat menjadi indikator bagi kehidupan sosial? Ya, salah satunya dapat menjadi indikator acuan dalam pengembangan potensi diri terkhusus bagi para wanita, yang mana itu bisa digunakan untuk terjun langsung ke dalam ranah masyarakat. Itu sepemahaman saya. Jadi bisa menjadi salah satu acuan dalam pengembangan potensi untuk terjun langsung ke ranah masyarakat melalui pendidikan tersebut. Lalu berikutnya, bagaimana status rantai budaya tidak ramah gender? Nah, kembali kepada tingkah dari masyarakat tersebut. Jadi bagaimana terrealisasinya, yaitu kembali lagi kepada bagaimana budaya lingkungan itu sendiri, bagaimana masyarakatnya, keluarganya, seperti apa yang disampaikan oleh Ustazah Andarifah tadi, bahwasanya keberhasilan terwujudnya kesetaraan gender tersebut juga tergantung bagaimana lingkungan masyarakat dan juga lingkungan keluarganya, gitu. Jadi kalau misalkan lingkungan masyarakatnya tidak mendukung, otomatis itu juga tidak akan terrealisasi secara sempurna dalam memutus rantai ketidaksetaraan gender tersebut. Terus, pertanyaan kedua itu dari Alia Sakifah, apa perlu dijawab? Mungkin nanti bisa jawab dari Ustadz Irsyad dulu tadi, soalnya yang secara langsung Ustadz Irsyad, mungkin nanti Alia Sakifah selanjutnya. Pertanyaan dari Ustadz Irsyad, bahwasanya implementasi kesetaraan gender memang penting diterapkan dalam dunia pendidikan, dan alangkah baiknya bisa terrealisasi dalam dunia sosial bermasyarakat. Namun, bagaimana dengan riwayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa? Apakah itu tidak bertentangan? Jawaban yang saya pahami bahwasanya tentu saja itu tidak bertentangan. Karena apa? Pengertiannya itu kan lelaki itu adalah pengayom bagi wanita. Jadi jelas bahwasanya laki-laki itu lebih berpotensi daripada wanita karena dia sebagai pengayom bagi wanita. Akan tetapi dalam implementasi kesetaraan gender ini yang diterapkan dalam dunia pendidikan itu mengacu kepada bahwasanya wanita itu juga harus mengemban pendidikan. Agar apa? Agar dapat mendapatkan ilmu. Bahwasanya kenapa bisa begitu? Karena perempuan juga merupakan madrasatul ula bagi anak-anaknya. Jadi wanita juga berhak mengemban ilmu pengetahuan. Lewat apa? Lewat pendidikan. Jadi implementasi kesetaraan gender dalam dunia pendidikan itu
tidak bertentangan dengan riwayat tersebut. Karena wanita juga perlu mengemban ilmu pengetahuan sebagai dari madrasatul ula bagi anak-anaknya. Terus pertanyaan yang selanjutnya dari kamu Haimin atau dari Alia? Dari Alia aja, Ti. Dari Alia. Jikalau pendidikan adalah kunci untuk menyetarakan gender di kehidupan ini, kenapa masih saja ada orang yang tidak bisa menghargai dan menghormati perempuan, walaupun dia sudah belajar di jenjang pendidikan yang tinggi? Nah, itu dia. Kembali lagi ke jawaban pertama dari pertanyaan Ustadz Mursyid. Bahwasanya itu tergantung dari bagaimana tingkah pola, tingkah laku dari budaya lingkungan masyarakat tersebut dan juga lingkungan dari keluarganya. Kalau misalkan mereka tidak mendukung, otomatis mereka akan tetap tidak bisa menghargai dan tidak bisa menghormati. Akan tetapi bila budayanya sudah memiliki intelektual yang memadai, maka akan mengetahui bahwasanya perempuan itu penting dan perlu untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi dan akan bisa lebih menghargai lagi. Jadi ini kembali lagi kepada pribadi dari orang-orang tersebut atau pribadi dari masyarakat tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dijawab sekaligus itu pertanyaan dari Ustadz Muhaimin satu lagi. Oke. Jadi pertanyaan dari Ustadz Muhaimin itu, apakah masih relevan pembahasan gender masa kini melihat perempuan yang sudah bebas menempati dalam segala bidang aspek kehidupan? Bahkan salah satu perempuan Indonesia bisa berbicara di PBB kemarin dan ia membela negaranya di saat dihina. Masihkah relevan pembahasan ini atau pembahasan ini diangkat kembali mengingatkan duka dan luka perempuan masa lalu? Terima kasih. Jadi, kenapa pembahasan ini diangkat? Karena agar dapat lebih ditegaskan lagi bahwasanya perempuan juga bisa, maksudnya perempuan juga berhak untuk jadi perempuan juga berhak untuk mengemban, maksudnya apa ya? Jadi pembahasan ini masih relevan tentu karena pentingnya dan agar diingat oleh banyaknya orang. Jadi kalau misalkan kita tidak membahas atau mengajukan materi ini, maka orang-orang pun tidak akan tahu. Jadi mereka masyarakat yang tidak tahu akan semakin menindas. Jadi dengan adanya pembahasan ini, kita dapat mengingatkan kembali orang-orang yang jadi begitu. Untuk mengingatkan kembali peran perempuan yang juga penting di kalangan masyarakat.
Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf apabila jawaban saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang pertama yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Selanjutnya kepada narasumber yang kedua, yaitu Risdayanti, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Risda, apakah masih ada Risda? Risda? Mungkin Risda sudah tidak ada jaringan atau masalah lainnya. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya dulu. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Kita juga bisa bertanya kepada penanggap, tidak hanya kepada pemakalah saja. Silakan kepada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada penanggap. Ya, mungkin Ustazah Andi Arifah masih ada. Ya, silakan. Tanya ke Ustazah Andi Arifah. Ya, saya dipanggil. Apa yang mau saya tanggapi? Saya ingin bertanya, ya tadi pertanyaan pertama saya juga minta ditanggapi oleh minta dijawab oleh penanggap. Kemudian ada pertanyaan tambahan untuk penanggap. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah gender, sebenarnya ketika ada bias gender ini, apakah karena memang ada satu gender yang menindas gender yang lain, atau memang gender ini yang memang dia lemah sehingga tertindas gitu. Jadi kita tuh tahu akan masalahnya karena dia lemah sehingga ditindas, atau karena memang gender lawannya yang terlalu kuat atau bagaimana gitu. Ya, terlalu kuat. Oh ya. Oke, jadi mungkin juga saya agak sedikit tambahkan ya beberapa pertanyaannya teman-teman di chat group juga yang saya lihat di situ, menambahkan dari narasumber sekalian ya dengan pertanyaan ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kajian kesetaraan gender ya, atau kajian gender itu sebenarnya pada hakikatnya, pada prinsipnya ya, kesetaraan gender itu kan berbicara tentang memberikan keadilan terhadap laki-laki dan perempuan. Itu dari definisinya aja sebenarnya sudah menyebutkan laki-laki dan perempuan, bukan cuman perempuan saja. Cuman memang dalam dalam banyak pembahasannya jadinya kesan dominan perempuan. Itu kenapa? Karena ada beberapa faktor, diantaranya adalah dari berbagai penelitian yang ada,
kelompok yang masuk ya, ada klasifikasi kelompok rentan. Yang pertama adalah perempuan, yang kedua anak, dan yang ketiga itu difabel, kaum difabel atau kaum yang ya mengalami itulah ya kekurangan gitu. Atau kondisinya spesial, bukan kekurangan ya, kondisinya spesial. Nah, kenapa mereka masuk di kategori rentan? Ya, karena memang banyak faktor-faktor termasuk budaya, diantaranya tradisi ya, yang menempatkan mereka memang pada prinsip kemanusiaan, mereka memang dalam prakteknya, dalam kondisi masyarakatnya itu mengalami penindasan ya, ada beberapa di situ. Faktor yang utama adalah misalnya kondisi sosial. Misalnya kita lihat ke kecenderungan patriarkis ya. Sebenarnya kalau saya sih secara pribadi mungkin ada beberapa feminis yang memang benar-benar ya untuk benar-benar menolak yang namanya patriarkis. Ya, ada beberapa yang langsung menolak patriarkis secara total, secara mutlak. Tapi sebenarnya kita harus melihat juga ya. Misalnya kalau kita lihat apa sih ya, Islam sendiri dalam proses sejarahnya yang diterapkan Rasulullah itu kan sebenarnya mengarah kepada sistem patriarkis. Tapi sistem patriarkis yang seperti apa? Ketika dia sudah masuk kepada ranah-ranah yang mengganggu hak asasi manusia, nah itu yang perlu. Itulah sebenarnya yang menjadi konsentrasi perjuangan keadilan gender seperti itu. Jadi tentang siapa, apakah karena laki-lakinya atau gender laki-laki lebih kuat daripada gender perempuan, kan itu tidak bersifat tidak bersifat mutlak menyeluruh ya. Kalau kita mau lihat indikator kekuatan, karena memang misalnya dalam kondisi tertentu perempuan juga mempunyai ada beberapa perempuan yang ternyata punya sosok yang kuat gitu, dan dalam kondisi tertentu ternyata laki-laki juga yang ditindas. Tapi memang ini kondisi secara umum karena kita lihat praktek budaya yang berlaku dan sebagainya. Nah itu yang membuat dalam pembahasan kajian gender ini lebih dominan kepada perempuan. Tapi sekali lagi sebenarnya bukan cuma perempuan. Laki-laki pun ketika misalnya memang merasakan ada hal yang mengganggu hak asasi manusianya, ya dia juga masuk dalam memperjuangkan gender. Begitupun juga dengan anak dan kaum difabel seperti itu. Nah, terus tadi ada pertanyaan yang misalnya dari Caimin ya, Caimin yang mengatakan kan sudah kalau untuk Indonesia dan beberapa negara-negara berkembang kita lihat, apalagi negara maju kita lihat ya mereka sudah ada Perdana Menteri perempuan, ada yang mewakili perempuan di PBB, ada presiden perempuan dan sebagainya, tapi kan itu bersifat tidak merata, masih banyak praktek-praktek yang belum memenuhi standar keadilan gender tersebut. Jadi ini tetap masih relevan untuk diperjuangkan. Cuman memang akan ada tarik-menarik ideologi juga di dalamnya, makanya kita nggak bisa, kalau saya ya tidak bisa telan mentah-mentah konsep gender yang memang datang dari feminisme yang mungkin saja analisis mereka berangkat dari kondisi barat yang belum tentu itu cocok dengan kondisi kearifan lokal kita atau beberapa tradisi agama yang masih walaupun patriarkis tapi masih menghormati batas-batas hak asasi manusia. Nah itu yang mungkin, tapi kita juga tidak bisa berhenti menciptakan keadilan gender kalau misalnya kita cuman berdebat terus karena kita berbeda ideologi. Makanya memang walaupun mereka dari feminis barat dan kita mungkin menggunakan pendekatan pandangan Islam atau hak asasi manusia atau nasionalis Indonesia atau Islam Nusantara misalnya, dengan pendekatan seperti itu pun sebenarnya kita bisa berbicara sama-sama untuk bertemu di titik yang sama tentang hak asasi manusia itu seperti apa dan seperti apa yang bisa sama-sama kita perjuangkan walaupun kita berbeda ideologi. Itu sih. Ada yang kurang dari penjelasan ini?
Jadi kebijakan yang ada tentang memutus rantai ketidakramahan gender ini atau ketidaksetaraan gender ini ya sudah jelas ya, upayanya dari segi kebijakan, upayanya dari segi struktural yang tadi sudah disebutkan, sudah diuraikan. Upaya dari kebijakan ya mengadakan beberapa aturan-aturan perundang-undangan yang mendukung kesetaraan gender, kemudian secara struktural melibatkan perempuan misalnya, makanya ada gerakan memperjuangkan affirmative action untuk perempuan misalnya masuk di parlemen minimal 30% supaya mereka juga menyuarakan dari sudut pandang perempuan, atau misalnya juga ada gerakan dari segi sistem memberikan usulan-usulan kurikulum yang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan. Kemudian juga termasuk mengadakan kampanye-kampanye atau kajian-kajian, diskusi-diskusi seperti ini di masyarakat untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Ya, saya kira itu aja, moderator. Terima kasih, Ustazah. Mungkin Rizda, apakah sudah ada? Kalau di Zoom ada. Rizda. Menghilang lagi, Rizda. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, masih ada waktu untuk bertanya. Silakan Ada pertanyaan. Ada pertanyaan di kolom chat yang menarik. Silakan ditanyakan secara langsung. Apakah tidak ada pertanyaan lain selain yang di kolom komentar, di kolom chat? Apakah benar-benar tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh saya tanya atau gimana? Bukan mau tanya ini apa? Cuman kurang puas aja kayaknya tadi jawaban. Silahkan. Gimana udah? Ya, jadi pembahasan ini menurut saya ya pembahasan ini memang mungkin apa ya? Ya bukan nggak penting sih, cuman saya sebagai laki-laki itu kalau pembahasan ini selalu dibahas gitu, saya sebagai laki-laki saja nggak terima gitu, pembahasan ini selalu masalah gender ini dibahas gitu, kalau diulang-ulang gitu. Kenapa tidak ada suatu hal yang baru, misalkan kalau yang sering dibahas adalah masalah gender, kesetaraan, kenapa nggak dibahas sekarang perempuan melebihi laki-laki gitu?
karena sudah berbeda kasta, berbeda peradaban, sudah mungkin zaman dulu sama sekarang, pasti ada perbedaan. Kenapa tidak berubah pembahasan gitu? Kenapa tidak memberikan hal sesuatu yang baru dari pembahasan gender ini? Kenapa yang dicari perempuan-perempuan yang lemah selalu dicari perempuan-perempuan yang lemah gitu? Kenapa tidak mengangkat perempuan-perempuan yang hebat gitu? Sehingga perempuan-perempuan yang lain tertarik untuk menjadi perempuan-perempuan hebat. Nah, kenapa tidak ada perubahan dalam pembahasan gender ini kok monoton gitu istilahnya? Apa ya, karena memang perempuan ini memang mau dikatakan lemah gitu. Jadi saya sebagai laki-laki tidak terima perempuan ini selalu dibahas gitu. Harus tajuk sama mereka. Mungkin hanya itu dari saya. Sudah itu saja pertanyaannya. Kepada penanggap Ustadz nanyanya. Iya, kepada penanggap. Oh, ya. Silahkan kepada Ustazah Andi Arifah untuk menjawab lagi pertanyaan dari Ustadz Muhaimin. Wah, ini narasumber nanti saya ngambil lahannya nih. Ya, jadi sebenarnya misalnya ada tadi pertanyaan juga dengan di chat juga ya sekalian. Kenapa nggak ada Komnas Perlindungan Laki-laki? Padahal kenyataannya memang secara umum laki-laki juga mengalami kekerasan ya. Tapi untuk itu kan untuk kekerasan yang sifatnya netral gender yang bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan atau anak dan ya semua usia itu kan ada memang undang-undang KDRT misalnya kalau dalam rumah tangga atau undang-undang kekerasan lainnya lah yang sifatnya secara umum untuk pidana dan sebagainya, dan itu kan laki-laki bisa menuntut dalam pendekatan itu. Jadi ya perlindungannya minta perlindungan hukum ya kan, lembaga hukum cukup untuk itu. Kenapa kemudian ada Komnas, lebih mengkhusus ke Komnas Anak dan Komnas Perempuan, perlindungan anak dan perlindungan perempuan, karena ini data ya, benar-benar data yang diteliti dan disurvei langsung oleh lembaga-lembaga penelitian, termasuk Komnas Perempuan, yang mengatakan bahwa dari sekian banyak yang mengalami kekerasan atau ya baik itu kekerasan seksual ataupun fisik bahkan psikis, perempuan itu jarang yang masih ada banyak perempuan yang mengalami kekerasan itu tapi tidak speak up, tapi tidak melapor. Karena kalau misalnya tadi laki-laki bisa saja yang tadi saya komentar di grup, bisa saja laki-laki ini nggak mau nggak mau komen alasannya karena dia gengsi ya. Dalam konteks patriarki, laki-laki yang minta tolong dan kelihatan lemah itu kan memalukan begitu. Itu ya salah satu sisi. Tapi kalau misalnya sisi lain, perempuan itu jarang yang melapor juga karena memang mereka mendapatkan tekanan yang lebih jauh lagi ke dalam pusaran patriarkis ini. Misalnya perempuan yang mengalami kekerasan seksual di dalam rumah tangga, mereka itu langsung dipenjara, keinginannya untuk berbicara dan melapor itu langsung dikepung oleh alasan agama, kemudian alasan justifikasi sosial terhadap dirinya. Dia yang misalnya dia yang mengalami kekerasan seksual, dia yang korban tapi dia yang disalahkan, itu kan juga malu buat perempuan. Nah ini yang terjadi gitu, itulah alasan. Dan ini dan termasuk juga anak kan juga ya dibilang namanya juga anak kecil ya. Gimana caranya mereka bersuara dengan proses perkembangan akal dan perkembangan fisik mereka untuk membela diri yang masih lemah. Jadi memang membutuhkan lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan atau Komnas Perlindungan Anak yang mengadvokasi mereka seperti itu. Itu salah satu alasannya ya. Termasuk juga misalnya yang disampaikan penanya yang terakhir, apakah ini kok sifatnya jadinya itu aja, bosen.
dalam kehidupan ini saya kira sudah banyak sekali tema kehidupan yang memang itu terus dan akan berulang menjadi kasus. Kalau misalnya kita pakai pendekatan agama aja ya, misalnya sebagai orang yang meyakini Islam, saya sih melihat bahwasanya dari masa ke masa, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, masalah perempuan itu ya memang tidak ada habisnya, karena memang ketika Allah menciptakan perbedaan dalam tajalinya, dalam manifestasi ciptaannya, perbedaan ini bisa mengalami gesekan. Apalagi misalnya kita spesifikkan perbedaan ini adalah perbedaan jenis kelamin, munculnya laki-laki dan perempuan. Kita berbeda suku aja rentan untuk bertengkar, rentan untuk punya masalah. Bahkan di lingkup sosial, masyarakat yang heterogen, yang latar belakang agamanya beda, latar belakang sukunya beda. Nah, ini kita berbeda di jenis kelamin. Karena kita punya perbedaan, kita selalu pasti punya potensi besar untuk bergesekan, untuk mengalami perbedaan kepentingan atau persaingan kepentingan. Nah, inilah yang membuat hal ini kenapa terus dibahas, karena memang belum selesai, dan kalaupun ada selesai di satu kasus, di satu orang, di satu perempuan ini yang kemudian dia mandiri, kemudian dia hebat, bisa melindungi dirinya, tapi bagaimana dengan sekian miliar perempuan lainnya di muka bumi ini? Gitu. Dan ini masih terus terjadi karena apa? Bayi perempuan masih terus lahir, bayi laki-laki masih terus lahir, generasi manusia masih terus lahir. Tentu saja persoalan-persoalan kemanusiaan seperti ini, termasuk gesekan persoalan gender, ya pasti akan terus terjadi. Begitu. Terima kasih kepada Ustazah Andi Arifah. Mungkin Ustadz Muhaimin sudah menerima kenyataannya mungkinnya sekarang, karena telah mendengar penjelasan dari Ustazah Andi Arifah. Nah, mungkin Oke, terima kasih banyak. Karena waktu juga tinggal 5 menit lagi mungkin, dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang ke closing statement aja kepada pemateri. Silakan. Mungkin ada Ti Asia aja, cuman ada pemateri pertama aja. Karena pemateri yang kedua sepertinya jaringannya jelek. Ya, jadi dari materi ini kita dapat banyak mengambil pelajaran, terutama dari penjelasan penanggap pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ustazah Andi Arifah yang telah banyak menjelaskan tentang implementasi kesetaraan gender dalam dunia pendidikan ataupun dalam lingkungan yang ada. Jadi itulah pentingnya kita membahas implementasi kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin alhamdulillahirabbil alamin. Bedah konsep kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, walaupun mungkin ada sedikit kendala jaringan atau apapun itu, tapi
masih bisa berjalan seperti alhamdulillah. Terima kasih kepada para terima kasih kepada para peserta bedah konsep pada malam ini yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, dan kepada Ustazah Andi Arifah, terima kasih banyak untuk ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kita, dan terima kasih juga atas waktu yang Ustazah sudah luangkan untuk kami semua. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.